Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriani Astuti. Saya dari PGSD semester 6 kelas D. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai metode dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu, sebelum kita mulai membahas materinya, saya akan memberikan satu yel-yel untuk menyemangati kita semua. Semangat pagi, 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 Uni Muda Smart. PGSD lebih baik PGSD. Beri semangat, yo, semangat kakak, aye. Sekali lagi, yo, semangat kakak, aye. Berkali-kali, yo, semangat kakak, aye, aye, aye. Just. Baiklah teman-teman, kita langsung memulai kepada materi pembelajaran hari ini. Yang akan kita bahas yaitu mengenai metode dan strategi pembelajaran bahasa. Nah, saya akan menjelaskan apa sih metode itu. Metode adalah cara untuk memudahkan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh guru. Oke, jenis-jenis metode pembelajaran bahasa. Di sini ada 9. Yang pertama yaitu metode langsung. Metode langsung, maksud dari metode langsung adalah metode ini menerapkan secara langsung semua aspek dalam bahasa yang diajarkan. Misalnya, dalam suatu pembelajaran bahasa Indonesia di daerah, bahasa pengantar di kelas adalah bahasa Indonesia tanpa diselingi oleh bahasa daerah atau bahasa ibu. Kemudian metode yang kedua yaitu metode alamiah. Metode alamiah ini dia berprinsip bahwa mengajar bahasa baru seperti bahasa kedua harus sesuai dengan kebiasaan belajar bahasa yang sesungguhnya, seperti yang dilalui anak-anak ketika belajar bahasa ibunya. Proses alamiah sangat berpengaruh kepada metode ini. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode tata bahasa. Metode tata bahasa, metode ini memusatkan pada pembelajaran vokabuler atau kosakata. Kelebihan metode ini terletak pada kesederhanaannya dan sangat mudah dalam pelaksanaannya. Kemudian jenis metode pembelajaran yang keempat yaitu metode terjemahan. Metode terjemahan atau the translation method adalah metode yang lazim digunakan dalam pengajaran bahasa asing, termasuk alam pengajaran bahasa Indonesia yang umumnya menggunakan bahasa kedua. Kemudian jenis metode yang kelima yaitu metode pembatasan bahasa. Metode pembatasan bahasa, metode ini menekankan pada pembatasan dan penggradasian kosakata dan struktur bahasa yang akan diajarkan. Kata-kata dan pola kalimat yang tinggi pemakaiannya di masyarakat diambil sebagai sumber bacaan dan latihan penggunaan bahasa. Kemudian metode yang keenam yaitu metode linguistik. Prinsip metode linguistik ini adalah pendekatan ilmiah karena menjadi landasan pembelajaran. Maksudnya adalah hasil penelitian dari para linguis atau ahli bahasa. Urutan penyajian bahan pembelajaran disusun sesuai tahap-tahap kesukaran atau kesulitan yang mungkin dialami oleh siswa. Dengan demikian, pada metode ini tidak dilarang menggunakan bahasa ibu murid karena bahasa ibu murid akan memperkuat pemahaman bahasa anak tersebut. Kita lanjut ke metode yang ketujuh yaitu metode SAS atau SIS.
metode SAS atau Structural Analytic Synthetic bersumber pada ilmu jiwa yang berpandangan bahwa pengamatan dan penglihatan pertama manusia adalah global atau bersifat menyeluruh. Dengan demikian, segala sesuatu yang diperkenalkan pada murid haruslah mulai ditunjukkan dan diperkenalkan struktur totalitasnya secara global atau menyeluruh. Kemudian kita lanjutkan ke metode yang ke-8, yaitu metode bibahasa. Metode bibahasa ini hampir sama dengan metode linguistik. Maksudnya, metode ini menggunakan bahasa ibu murid digunakan untuk menerangkan perbedaan-perbedaan fonetik, kosakata, struktur perbedaan-perbedaan kalimat, dan tata bahasa kedua bahasa tersebut. Kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu metode unit. Metode unit ini berdasarkan pada 4 tahapan, yaitu mempersiapkan murid untuk menerima pengajaran, yang kedua penyajian bahan, yang ketiga bimbingan melalui proses induksi, dan yang keempat generalisasi atau penggunaannya di sekolah dasar. Setelah memahami metode pembelajaran bahasa, kita sebagai seorang guru juga harus mengetahui teknik-teknik atau strategi pembelajaran yang lazim digunakan. Teknik ini bersifat prosedural. Teknik yang baik dijabarkan metode dan serasi dengan pendekatan. Berikut ini saya akan menjelaskan 7 teknik yang biasa digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang pertama yaitu teknik ceramah, kemudian yang kedua teknik tanya jawab, yang ketiga teknik diskusi, yang keempat teknik pemberian tugas, yang kelima teknik bermain peran, yang keenam teknik karya wisata, dan yang terakhir atau yang ketujuh teknik sinektik. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang teknik ceramah. Pelaksanaan teknik ini dilaksanakan di kelas rendah, dapat berbentuk cerita atau kenyataan, dongeng, atau informasi tentang ilmu pengetahuan. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik tanya jawab. Teknik tanya jawab dapat diterapkan pada latihan keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Selain guru bertanya pada murid, murid juga wajib bertanya kepada guru. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik diskusi kelompok. Teknik ini dapat dilaksanakan di kelas rendah dengan bimbingan guru tentunya. Peran guru terutama dalam pemilihan bahan diskusi, pemilihan ketua kelompok, dan memotivasi siswa lainnya agar mau berbicara atau bertanya. Kita lanjut ke teknik yang keempat, yaitu teknik pemberian tugas. Teknik ini bertujuan agar siswa lebih aktif dalam mendalami pelajaran dan memiliki keterampilan tertentu. Untuk siswa kelas rendah, tugas individual seperti membuat catatan kegiatan harian atau disuruh menghafal puisi dan lagu. Kemudian teknik yang kelima yaitu teknik bermain peran. Teknik ini bertujuan agar siswa menghayati kejadian atau peran seseorang dalam hubungan sosialnya. Dalam bermain peran, siswa dapat mencoba menempatkan diri sebagai tokoh atau pribadi tertentu, misalnya sebagai guru, sopir, dokter, pedagang, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, diharapkan siswa dapat menghargai jasa dan peranan orang lain, kemudian alam dalam kehidupannya. Teknik atau strategi yang keenam yaitu teknik karya wisata. Teknik ini dilaksanakan dengan cara membawa langsung siswa kepada objek yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Misalnya siswa diajak ke museum, atau ke kebun binatang, ke tempat pameran, atau tempat karya wisata lainnya.
Teknik yang ketujuh yaitu teknik sinektik. Strategi pengajaran sinektik merupakan suatu strategi untuk menjadikan suatu masyarakat intelektual yang menyediakan berbagai siswa untuk bertindak kreatif dan menjelajahi gagasan-gagasan baru dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan. Nah teman-teman, itu tadi 9 metode, kemudian 7 teknik atau strategi pembelajaran dalam bahasa Indonesia yang sudah saya jelaskan menurut pemahaman dan kemampuan saya. Untuk itu, terima kasih atas perhatian teman-teman telah mendengarkan proses belajar mengajar pada hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Sebelum saya mengakhiri video saya kali ini, saya akan memberikan sedikit kata-kata untuk memotivasi teman-teman yang sedang melakukan isolasi diri di rumah. Generasi muda, ayo bantu Indonesia dengan di rumah aja dulu. Jika kita ingin membantu Indonesia, tapi passion kamu adalah seorang kaum rebahan, ini kesempatan kamu. Di rumah aja dulu mencegah penyebaran COVID-19. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata atau perilaku yang tidak sengaja saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.